Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan coba kaji bersama pemikiran filsafat dari seorang tokoh besar yang punya nama Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah. Jadi kalau nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya As-Sha'ikh, yang terkenal sebagai Ibnu Bajjah. Beliau merupakan filosof Muslim Arab pertama yang ada di belahan dunia Islam Barat atau di Eropa atau di Andalusia. Secara umum ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya terutama terkait dengan pemikiran-pemikiran beliau. Yang pertama, sebagai pengantar awal, kita tahu bahwa Ibnu Bajjah ini kalau secara generasi, beliau lahir adalah setelah masanya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebagai seorang filosof muslim besar di dunia Islam Timur, ya. Kemudian karya terakhir monumentalnya adalah Tahafut al-Falasifah, yang punya pengaruh luar biasa di dunia Islam Timur, sehingga notabene di Timur nanti filsafat Islam mendapatkan tekanan yang luar biasa karena pasca pengharaman filsafat oleh Imam Ghazali. Nah, kemudian karena di Timur kurang mendapatkan tempat, hijrahlah filsafat Islam ini ke dunia Barat di Andalusia. Muncullah tokoh kita yang pertama ini, yang namanya Ibnu Bajjah. Baik, yang pertama kita pengen tahu dari beliau adalah dia punya teori epistemologi yang dia sebut dengan Nazariyatul Ittisal. Teori ittisal. Ini epistemologi karena bicara tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan tertinggi, ya, pengetahuan yang paling tinggi, kata Ibnu Bajjah, bisa dicapai dengan teori ini, Nazariyatul Ittisal. Yang pertama, dia mencoba mengkritik, ya, konsep yang ditawarkan oleh kaum Sufisme, di mana orang-orang Sufi, termasuk dalam Imam Ghazali, mereka menawarkan sebuah konsep epistemologi yang notabene adalah irfani, di mana pengetahuan tertinggi hanya bisa didapat dengan dengan cahaya dari Allah, binurin qadzafahullahu fil qalb. Nah, kemudian Ibnu Bajjah menawarkan konsep yang lain. Ya, dia bilang bahwa dengan kontemplasi rasional, dengan perenungan yang bersifat rasional, ya seseorang bisa mendapatkan puncak pengetahuan. Ya. Ini nyambung dengan konsep beliau dalam kitabnya Tadbir al-Mutawahhid. Ya, salah satu karya besar Ibnu Bajjah adalah Tadbirul Mutawahhid, yang isinya adalah aturan main bagaimana seseorang kemudian bisa mutawahhid, menyendiri, mengasingkan diri dari kehidupan ramai. Ini kalau dalam konsep moral nanti kita akan kaji lebih lanjut, tapi dalam ranah epistemologis kita akan bisa lihat bahwa mutawahhid yang ditawarkan oleh Ibnu Bajjah dalam mutawahhid yang bersifat praktis, ya, di mana seorang menyendiri di sana dalam arti mengasingkan diri dari kehidupan ramai, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tafakkur, ya, untuk berpikir, untuk merenung, berkontemplasi secara rasional, ya. Beda dengan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali. Kalau ini kita bicara uzlah, ya kita agak melebar sedikit. Ya, dalam Islam itu ada konsep yang namanya uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, dan ini khas tasawuf, khas dari kelompok Sufisme, ya, di mana seseorang butuh untuk uzlah. Tapi uzlah yang ditawarkan oleh Ibnu Bajjah adalah uzlah
yang ini mungkin rodok nyambung dengan hikmah yang ditawarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, misalnya dalam hikmah yang nomor 12 kalau tidak salah. Beliau mengungkapkan bahwa mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Ini kata Ibnu Athaillah Sakandari, ini warnanya tasawuf. Tapi rodok nyambung dengan Ibnu Bajah karena nanti kita lihat ada sedikit kesamaan. Kata Ibnu Athaillah, mana fa'al qalba, ya, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati kita, ya, mana fa'al qalba, lebih dari apa? Mislu uzlah, seperti sebuah kegiatan uzlah, di mana uzlah itu yadkhulu biha maidana fikrah, digunakan oleh seseorang sebagai media untuk tafakkur. Oke, dalam konteks hikmah ini sedikit saya explore bahwa ada term hati di sana, al-qalb. Mana fa'al qalba. Ya. Al-qalb kalau di dalam Al-Qur'an ini biasanya konotasinya ada dua konteks ya. Hati dengan arti akal budi, akal pikiran, ini ada sebutan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, atau al-qalb bimakna al-qalb alladzi na'rifuh. Hati sebagaimana kita kenal sementara ini. Artinya, dua-duanya, apakah hati sebagai hati yang sementara ini kita yakini sebagai kekuatan batin kita, atau hati dalam arti akal pikiran, ini dua-duanya sama perlakuannya dalam konteks ini. Sehingga nanti hati al-qalb dengan dua makna tadi, maka salah satu hal yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkannya adalah uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu mengasingkan diri, menyendiri. Tapi ingat, menyendiri sini adalah yadkhulu biha maidana fikrah. Ya, menyendiri, uzlah yang digunakan sebagai media untuk nanti masuk ke dunia tafakkur, dunia pemikiran. Artinya, laisatil uzlah mujarrad al-uzlah, bukan sekedar uzlah dan bukan substansi uzlah itu sendiri, tapi uzlah itu adalah media. Itu alat untuk seseorang nanti pada saatnya, ya, ketika uzlah itu dia gunakan sebagai media untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan akal pikiran, sehingga nanti pada saatnya dia keluar dari uzlah itu, dia bisa masuk ke ranah sosial dan bisa berperan aktif. Nah, ini uzlah yang ditawarkan ini. Dan ini nyambung dengan epistemologinya Ibnu Bajah tadi. Bahwa tadbirul mutawahid yang dia maksudkan di sini bukan mutawahid dalam arti seseorang itu kemudian nanti mengasingkan diri di tengah hutan, ya, hidup sendirian di tengah hutan, ya, tidak campur dengan masyarakat. Tapi kalau kita bilang bicara tentang moralitas, ya, moralitas, bicara ukuran moral, standar baik dan buruk, maka Ibnu Bajah ini adalah penganut paham moralitas sosial. Ya, artinya apa? Artinya seseorang untuk menjadi baik dan buruk, ukurannya lebih ketika dia bercampur di ranah sosial. Dan kita tahu bahwa manusia pada prinsipnya, ya, manusia pada umumnya adalah dia ada dua kedudukan, yang pertama dia sebagai individu, yang kedua sebagai makhluk sosial. Dan dua-duanya ini harus ditunaikan tugasnya. Anda sebagai individu tentu saja ya nanti punya tanggung jawab, kayak misalnya kalau dalam konteks pengabdian kepada Tuhan misalnya, ya kita punya konsep ta'abbud, taqarrub sebagai hamba kepada Allah. Kita punya ibadah mahdhah ke sana, kita wajib sholat, kita wajib puasa dan lain sebagainya. Tapi nanti ada ranah kita sebagai makhluk sosial, di mana ada tanggung jawab tambahan. Kayak misalnya kita sebagai pegawai, kita sebagai karyawan, kita sebagai pekerja, sebagai pembantu dan lain sebagainya, sebagai pejabat. Ini tugas sosial tambahan yang juga tidak kalah pentingnya. Nah, dua-duanya ini harus ditunaikan, harus dilengkapi. Nah, Ibnu Bajah sebagai seorang filosof menawarkan konsep tadi.
tadbir al-mutawahhid. Mutawahhid di sini bukan mutawahhid ala sufi yang kemudian seseorang mengasingkan diri dari hidup ramai. Dia ada di sebuah pendopo, di padepokan, di tengah hutan, dia nggak campur. Bukan itu, tapi dia mengambil kesempatan, mengambil waktu. Ini kalau ittiba Kanjeng Nabi itu punya kegiatan bahkan sebelum bi'tsah, sebelum diutus, yang namanya berkhalwat di Gua Hira. Dan itu beliau lakukan ketika apa? Ketika beliau pengen berpikir serius tentang situasi masyarakat, tentang berbagai hal. Kita tahu Gua Hira yang ada di Mekah itu adalah satu lokasi yang kalau kita naik ke sana, maka dari atas sono itu suasana kota Mekah akan terlihat nampak jelas. Jadi dari sana kita bisa melihat, kita bisa merenung, kita bisa berpikir banyak hal. Ya. Satu sisi suasana sepi, sisi lain ada konteks, ada situasi yang mendukung kita untuk berpikir serius. Ini nih secara moral itu. Jadi kalau ada orang yang mengkritik bahwa Ibnu Bajjah adalah penganut paham uzlah seperti Imam Ghazali dan teman-teman, maka inilah jawabannya. Bahwa moralitas yang dia tawarkan, ukuran moral, ukuran standar moral yang dia tawarkan adalah moralitas sosial. Sehingga ketika seseorang mau kita nilai baik dan buruknya, itu nanti lebih ketika dia bisa enggak dia berkiprah di tengah masyarakat. Secara umum itu. Baik, dan poin yang terakhir, yang berikutnya adalah bahwa Ibnu Bajjah punya satu konsep ya dalam filsafat akhlaknya, bahwa perbuatan manusia itu secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada amal insani, ada amal hewani. Nah, amal insani, amal hewani. Ini perbuatan kita. Ya. Makan itu bisa menjadi insani, bisa menjadi hewani. Kapan makan menjadi insani? Jika makan dilakukan dengan motivasi dan niat yang bagus, kemudian yang dimakan tata caranya juga bagus. Barang yang halal dan lain sebagainya. Jika dua hal terpenuhi ini, maka perbuatan makan menjadi perbuatan yang luhur. Nah, maka kalau kita lihat batas antara dua hal ini, antara yang luhur dan tidak baik, antara yang baik dengan tidak, antara baik dan buruk, antara yang tinggi dan yang rendah, itu batasnya sangat tipis. Ya, artinya sebuah perbuatan itu bisa jadi lahiriahnya nampak sangat insani, tapi mungkin kropos isinya kan itu kan. Ini apa namanya? Jadi kan gini, seseorang semakin banyak perbuatannya insani, maka nanti akan semakin tinggi nilai kemanusiaannya. Atau dalam term yang lain nanti ada term yang dipakai oleh para filosof dengan diksi insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi manusia yang sempurna adalah manusia yang perbuatan-perbuatannya nanti didasari niat yang bagus, teknis-teknis yang bagus, seperti itu. Nah, sementara nanti semakin banyak perbuatan kita yang hewani, otomatis akan semakin turun derajat kemanusiaan kita. Dan ingat, ya, yang mempengaruhi adalah dua hal tadi. Tapi tentu saja, niat dan kemudian hal teknis tadi, ini berlaku untuk hal-hal yang sifatnya bisa ditarik ke sana-sini. Kalau ada satu perbuatan atau satu amaliyah yang memang sudah kita kenal sebagai jahat, tentu saja kita nggak bisa dengan modal niat kemudian kita kok merubahnya menjadi baik gitu. Kayak misalnya saya sering sampaikan ke teman-teman dengan guyonan misalnya, kalau kita bilang yang namanya merampok itu jahat katakanlah, maka meskipun kamu niat merampok itu ikhlas, niatnya lillahi ta'ala, niatnya membantu sesama misalnya, ya. Tapi karena substansi perbuatannya sendiri itu sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, tentu nggak bisa dinetralisir dengan itu. Jadi kalau ada sekelompok orang yang mau merampok,
kemudian sebelum merampok mereka mengadakan apa namanya kenduren bersama, doa bersama katakanlah itu. Mari teman-teman sebelum kita merampok kita baca Al-Fatihah misalnya, agar apa? Agar rampokan kita berkah misalnya. Enggak bisa. Artinya apa? Artinya merubah ini nih bukan merubah sesuatu yang secara substansial sudah buruk menjadi baik, itu enggak. Tapi ada hal-hal yang memang bisa ditarik ke sana sini. Dan inilah justru disinilah biasanya ladang pahala dan juga biasanya jadi ladang dosa juga yang kadang kita nggak terasa. Ini muamalah sosial kadang-kala seperti itu. Makanya yang harus kita hati-hati tadi yang saya bilang bahwa batas antara amal insani dan hewani ini begitu tipis, ya, batasnya tipis. Coba kita lihat dalam hidup keseharian kita antara yang halal dengan yang haram itu seringkali kan kita secara kasat mata sulit membedakannya. Ya kecuali kalau misalnya halal haramnya itu halal haram zatiyah, substantif, kayak misalnya daging sapi dengan daging babi itu jelas beda. Tapi kalau misalnya gini aja deh. Sekarang kalau ada bakso sapi dua-duanya dari pedagang yang sama, yang satu mangkok halal karena itu kita beli, yang satu mangkok haram karena kita nyuri misalnya, maka saya jamin rasanya secara fisik itu nggak beda. Mungkin pertanyaan ini juga bisa kita lanjutkan ketika apa? Ketika misalnya kita bicara tentang kalau orang dewasa itu bicara tentang ciuman misalnya, ciuman laki perempuan. Anda bisa cermati, bisa buktikan katakanlah kalau yang sudah mengalaminya, coba ciuman antara laki dan perempuan ketika sudah menjadi suami istri, beda enggak rasanya dengan ciuman yang dilakukan sebelum jadi suami istri? Nah, kan kalau ciuman suami istri ini jadi amal insani, amal luhur, amal ibadah, kan apalagi yusamma bismillah kan kata. Tapi kalau ciuman yang kemudian dilakukan sebelum jadi pasangan, itu kan jadi sesuatu yang dosa. Nah, tapi kalau dilihat secara fisik katakanlah, ya, kalau bicara rasa, secara teoritik, ya, senggolan kulit, senggolan apa itu kan sama saja kayak rasanya bakso sapi tadi itu. Oke deh. Yang paling penting adalah ya tadi bahwa amal manusia ada amal insani, ada amal hewani, ya. Dan upaya kita sebisa mungkin adalah semakin memperbanyak amal kita yang insani ini agar apa? Produknya nanti menjadi insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Sempurnanya apa? Sempurnanya tadi, perbuatannya baik. Jadi kalau dalam bahasa filsafat, tindakan insan ini hampir sama dengan yang Immanuel Kant, filosof Jerman, tawarkan bahwa ada voluntary acts, ya, tindakan sadar. Bahwa kita bertindak itu, upayakan tindakan itu sadar, bukan tindakan emosional. Sehingga ketika kita bersikap, ketika kita berbicara, ketika kita ngambil keputusan, kita memilih sesuatu, maka semuanya adalah dasarnya pertimbangan rasional. Bukan nafsu, bukan like and dislike, termasuk ketika misalnya dalam konteks kekinian, misalnya kita melakukan pemilihan, ya, dalam pemilu, dalam pilkada, dan ini. Nah, semakin pertimbangan kita itu luhur, semakin pertimbangan kita itu rasional, maka nanti akan semakin lengkap, ya, nilai kemanusiaan kita. Jadi secara prinsip itu. Baik, jadi yang pertama tadi, nazariyatul ittisal, ya, teori ittisal. Ittisal itu secara bahasa itu artinya hubungan. Jadi hubungan apa? Hubungan antara pengetahuan kita sebagai manusia dan pengetahuan ilahiyat, ini kata Ibnu Bajjah bisa dicapai dengan kekuatan rasio kita, di backup dengan tadi, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Sehingga kalau secara filosofis, biasanya para filosof kan mengatakan, mereka bilang ada yang disebut dengan akal aktif.
Jadi akal aktif itu apa? Akal aktif itu kayak agen Tuhan, kan itu. Kalau dalam tradisi Islam ada malaikat Jibril. Jadi para filosof meyakini bahwa dengan perenungan rasionalis mereka nanti akan bisa menembus, bisa komunikasi dengan akal aktif, bisa menembus pintu langit, katakanlah seperti itu. Ini sama kayak kaum sufi meyakini dengan tazkiyatun nafas, dengan mujahadah, dengan zikir mereka bisa menembus pintu langit. Nah, kata Ibnu Bajjah, dengan akal rasio kita, akal budi kita bisa menembus ke sana. Itu nazariyatul ittisal seperti itu. Jadi ini melengkapi apa yang kemarin dulu kita sampaikan, misalnya dalam konteks epistemologi ada rasionalis murni kayak Ar-Razi, ada metode irfaninya Imam Ghazali. Nah, ini rasionalis ya ala Ibnu Bajjah yang di backup dengan tadi kebersihan diri, kesucian hati ya yang nanti akan bisa membackup itu menjadi sempurna. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan terkait dengan al-mutawahhid. Ada ukuran moral, ada standar moral. Ya, mutawahhid bukan menyendiri dalam arti mengasingkan diri dari kehidupan ramai untuk seterusnya, tapi uzlah yang sistematik, uzlah yang tertata, uzlah yang terprogram. Sehingga nanti ada kegiatan pasca uzlah. Pasca uzlah itu nanti kayak misalnya kalau kita tahu kisah Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, kita tahu yang namanya Mi'raj di Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi itu bermusyahadah, bermukasyafah menghadap Tuhan, dan itu dalam teori filsafat ataupun teori batin itu adalah puncaknya kebahagiaan. Tapi kita tahu Kanjeng Nabi ditugaskan untuk pulang kembali ke bumi dalam rangka apa? Dalam rangka tadi menunaikan tugas sosialnya sebagai pembimbing umat, sebagai imam dari umat Islam kan itu kan. Sehingga dia tidak egois setelah sampai ke sana, maka nadanya adalah Ibnu Bajjah sepakat bahwa uzlah ala tasawuf itu mencerminkan sikap egois. Nah, dia bilang, dia tawarkan prinsip moral dalam kitabnya Tadbir al-Mutawahhid, bahwa ketika seorang uzlah, ketika seorang menyendiri, maka yang dia lakukan adalah upgrade mental, upgrade hati, upgrade pikiran, agar nanti ketika dia balik ke ranah kehidupan, ke dalam masyarakat, maka dia bisa betul-betul siap dan membawa perubahan menuju ke yang lebih baik. Ya. Dan yang terakhir tadi, filsafat akhlak yang ditawarkan adalah terkait dengan perbuatan kita sebagai manusia. Ada amal insani, ada amal hewani. Ya. Dan tugas kita adalah memperbanyak, memperkaya amal insani kita agar kita bisa mencapai level insan kamil. Baik, itu ya untuk kali ini, dan terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.